warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi Bisnis D3 Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Latar belakang. Belakangan ini penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan fiksi sudah mulai mengalami interferensi dan mulai bergeser digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat serta informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antar manusia dalam masyarakat yang memiliki sifat sosial, yaitu pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Dengan demikian, bahasa gaul pemakainya akan dikatakan orang modern atau orang kota dan bukan orang daerah yang kurang modern. Anggapan seperti ini jelas salah, karena bahasa gaul itu sangat dekat dengan bahasa Betawi yang tidak lain adalah salah satu daerah juga di Indonesia. Selanjutnya adalah definisi bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrary yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia di dunia ini, karena dengan bahasa orang bisa berinteraksi dengan sesamanya dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Selain itu, bahasa juga mencakup sistem lambang bunyi yang arbitrary dan sistem bunyi yang memiliki arti serta makna. Pengertian bahasa gaul. Dalam ilmu bahasa, bahasa gaul termasuk jenis bahasa diakronik, yaitu bahasa yang dipakai oleh suatu kelompok dalam kurun waktu tertentu. Pengembangan bahasa diakronik ini tidak hanya penting dipelajari oleh para ahli bahasa, tetapi juga ahli sosial atau mungkin juga politik. Pada masa sekarang, bahasa gaul banyak digunakan oleh kalangan muda, namun tidak sedikit juga kalangan tua yang menggunakannya. Bahasa ini bersifat temporal dan rahasia, maka timbul kesan bahwa bahasa ini adalah bahasa rahasianya para pencoleng atau penjahat. Padahal sebenarnya tidak demikian. Faktor kerahasiaan ini menyebabkan kosakata yang digunakan dalam bahasa gaul seringkali berubah. Para remaja menggunakan bahasa gaul ini dalam ragam lisan dan ragam tulis atau juga dalam ragam berbahasa dengan menggunakan media tertentu, misalnya berkomunikasi dalam jejaring sosial. Faktor pendukung maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Yang pertama, menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul, misalnya Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Yang kedua, karena pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik dari teman sebayanya maupun dengan keluarga. Yang ketiga, peran media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan, semisalnya dari adegan percakapan di televisi. Bahasa gaul tidak hanya dari kontak langsung, tetapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Selanjutnya adalah media cetak. Misalnya bahasa yang adalah majalah, surat kabar, koran, cerpen, ataupun novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Dan selanjutnya ialah dampak perkembangan zaman di mana segala hal yang ada di lingkungan kita harus selalu ter-up-to-date. Munculnya bahasa gaul sangat fenomenal, terutama terlihat pada kalangan masyarakat, khususnya remaja. Mereka ini diakui sebagai remaja zaman sekarang yang gaul, funky, dan juga keren. Apa sih alasan para pelajar dan mahasiswa lebih menyukai bahasa gaul daripada bahasa Indonesia? Yang pertama, karena bahasa gaul bisa lebih akrab dan hanya untuk seumuran saja. Yang kedua, karena responden merasa lebih nyaman menggunakan bahasa tersebut. Bahasa gaul lebih santai, banyak orang yang menyukai bahasa gaul saat berbicara serta lebih efektif untuk SMS. Yang ketiga, karena lebih efisien untuk berbicara. Yang keempat, penggunaan bahasa gaul lebih cepat dan juga lebih santai. Yang selanjutnya, supaya lebih terlihat gaul dan modern. Alasan yang selanjutnya ialah bahasanya simpel dan mudah serta tidak terlalu panjang.
Contoh beberapa penulisan kosakata dengan bahasa gaul. Yang pertama, gue atau gua. Kata ini sudah digunakan oleh suku Betawi sejak bertahun-tahun lalu dan menjadi kata untuk menyebut saya, lo, dan lain sebagainya. Kata ini juga sudah digunakan oleh suku Betawi sejak bertahun-tahun lalu dan menjadi kata untuk menyebut Anda atau kamu. Yang selanjutnya adalah kata lebay, merupakan hiperbola dan singkatan dari kata berlebihan. Kata ini populer di tahun 2006-an, biasanya digunakan untuk mencela orang yang berpenampilan norak. Yang selanjutnya adalah bokap, nyokap, ayah, dan ibu. Kata ini sendiri merupakan istilah yang telah populer sejak tahun 80-an dan masih digunakan saat ini. Yang selanjutnya adalah hoax. Hoax diartikan sebagai berita palsu, diambil dari kata sama dalam bahasa Inggris yang berarti cerita bohong. Yang selanjutnya adalah mager. Mager merupakan sebuah singkatan dari kata malas gerak. Selanjutnya adalah cara remaja mengekspresikan penggunaan bahasa gaul. 1. Saat berbicara dengan orang lain. Saat berbicara dengan orang lain, haruslah menggunakan bahasa yang jelas, baik dan benar agar mudah dipahami oleh lawan bicara. Namun sekarang tidak banyak remaja yang memperhatikan aturan tersebut. Mereka sekarang lebih tertarik untuk menggunakan bahasa gaul ketika sedang berbicara dengan orang lain, baik dengan sesama pengguna bahasa gaul atau bahkan bukan dengan pengguna bahasa gaul tersebut. Selanjutnya melalui tulisan. Jejaring sosial seperti Instagram dan Twitter sekarang ini sedang marak-maraknya di kalangan remaja, di mana para penggunanya dapat berkomunikasi dengan pengguna lain yang ada di luar daerahnya, dan mereka dapat mengupdate status, mengupload foto, dan lain sebagainya. Remaja gaul biasanya menuliskan statusnya dengan menggunakan bahasa gaul yang mempunyai ciri khas tersendiri. Seperti biasa, mereka akan menggunakan variasi antara huruf dan angka, huruf besar dan kecil, ataupun menggunakan simbol-simbol tertentu. Selain itu, SMS maupun WhatsApp juga merupakan sarana remaja dalam mengekspresikan bahasa gaul mereka. Mereka sering mengirimkan SMS dan WhatsApp dengan berbagai singkatan yang membuat pengurangan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya adalah pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Saat ini banyak remaja yang tidak memakai bahasa yang baik dan benar. Mereka lebih sering memakai bahasa gaul yang sudah jelas dalam penulisan maupun pengucapannya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Munculnya bahasa gaul merupakan ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia. Bahasa gaul memberikan pengaruh bahwa kemampuan berbahasa remaja saat ini semakin buruk dan jauh dari kata baik dan benar. Apabila kegemaran ini berlangsung lama dan semakin dicintai, maka resmilah kita telah mengubur semangat Sumpah Pemuda berbahasa satu, bahasa Indonesia. Pengaruh tersebut antara lain, remaja Indonesia tidak mengenal lagi bahasa baku. Yang kedua, remaja Indonesia tidak lagi memakai lagi ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, remaja Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya telah menguasai bahasa tersebut, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang selanjutnya adalah penulisan bahasa Indonesia menjadi tidak benar, yang mana pada penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar hanya huruf awalan saja yang diberikan huruf kapital dan tidak ada penggantian huruf menjadi angka dalam sebuah kata maupun kalimat. Cara mengatasi perkembangan bahasa gaul tidak dapat dipungkiri lagi. Dalam bermasyarakat, bersosialisasi lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan fisiologis pun tidak ditolak atau dicegah untuk tidak terbiasa dengan bahasa gaul, karena itu memang suatu proses dalam psikologisnya. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul tidak bisa kita hilangkan atau cegah perkembangannya. Tetapi ada yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menanamkan sikap cinta berbahasa sendiri pada anak atau remaja dengan cara lain. Yang ketiga, inisiatif dan kemauan yang kuat dari dalam diri sendiri. Kesimpulannya, bahasa gaul secara langsung maupun tidak telah mengubah remaja Indonesia untuk tidak mempergunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan ini merupakan pertanda kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang itu buruk. Memang dalam ilmu bahasa ada ragam bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku biasanya digunakan dalam acara yang formal.
Jadi, keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita tidak boleh mencegah, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangannya fisiologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat, dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Sarannya, sebaiknya remaja jangan berlebihan dalam menggunakan bahasa gaul karena dapat mengganggu perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja, dan hendaknya melakukan pemahaman yang mendalam terhadap pengaruh bahasa gaul serta mulai dari diri kita sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya di kalangan remaja. Semua kalangan boleh menggunakan bahasa gaul, tetapi jangan sampai bahasa gaul tersebut menutup bahasa asli bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai generasi muda, seharusnya para remaja dapat melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan tercantum di dalam Sumpah Pemuda maupun undang-undang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.